Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dan juga bagi sahabat-sahabat yang mengikuti kajian kita baik di Instagram atau platform lainnya, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk melanjutkan kembali kajian kita, yaitu membahas sebuah risalah, ya, ringkasan atau mukhtasar dari kitab Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah, ya, pendidikan anak di atas manhaj kenabian, buah karya dari Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullahu taala. Dan kita sudah masuk di dalam bab hukukul atfal, ya, haknya anak-anak. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas, ya, yakni di antara haknya anak adalah hendaknya ayah mencarikan ibu, ya, bagi anaknya, menyeleksi ibu untuk anaknya. Kemudian yang kedua, memberikan nama, ya, apa namanya, afwan, menjaga haknya anak untuk bisa hidup, ya, hak hidup anak. Nah, kemudian yang ketiga adalah melazimi tuntunan Nabi, ya, di dalam kelahiran anak, ya. Di antaranya mentahniknya dan mendoakan dengan keberkahan, kemudian memberikan nama, mencukur rambutnya, dan nasikoh atau akikah, ya, di hari ke-7. Nah, lalu kemudian juga yang berikutnya memberikan nama yang baik untuk anak, itu yang terakhir kali kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang keempat dari bab, yaitu kewajiban melazimi atau berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tahniah. Ya, berkaitan dengan masalah tahniah atau ucapan selamat. Nah, berbicara tentang tahniah atau ucapan selamat, ya, ini adalah suatu perkara yang memang masih diperselisihkan oleh para ulama, ya. Apakah ini termasuk perkara yang baku, bagian dari ibadah, karena di dalamnya mengandung doa sehingga harus ada dalil spesifik dari Nabi, ya, ataukah tahniah itu adalah termasuk perkara kebiasaan, ya, ada atau tradisi yang hukum asalnya mubah, ya. Allah alam bisawab, ya. Jika kita perhatikan, sebenarnya yang lebih kuat dalam hal ini, tahniah itu adalah termasuk perkara adat, ya, termasuk perkara tradisi, kebiasaan. Maka perkara adat itu sebagaimana disebutkan di dalam kaidah, ya, yakni al-aslu fil adati al-ibahah. Hukum asal tradisi atau adat itu mubah sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi hukum asalnya boleh, mubah. Berarti ketika kita ingin mengucapkan selamat kepada seseorang atas sesuatu, maka hukum asalnya boleh-boleh saja, mubah, ya. Dan mubahnya mengucapkan selamat atau tahniah ini, ya, itu akan berpaling darinya, yaitu berpaling dari kehalalannya, kebolehannya, apabila ada hal-hal yang menunjukkan terlarangnya atau haramnya. Misal, mengucapkan tahniah untuk perayaan-perayaan orang-orang kafir misalnya.
ya untuk mengucapkan selamat atas peringatan-peringatan hari raya orang-orang kafir, maka ini hukumnya haram. Atau mengucapkan tahniah untuk suatu acara yang di dalamnya ada kemaksiatan atau tasyabbuh alal kufar, ya, menyerupai orang-orang kafir, ya, atau yang semisal itu. Maka ini ya hukumnya menjadi haram tahniah tersebut lantaran karena uh, peristiwa yang terjadi, ya, atau peristiwa yang dikerjakan adalah peristiwa yang terlarang di dalam agama, yang haram, ya. Oleh karena itu kita nggak boleh mengucapkan selamat ya hari raya besar agama lain ataupun juga selamat ulang tahun atau yang semisalnya, ya. Karena ini ucapan-ucapan selamat yang mengandung keharaman, tasyabbuh alal kufar, atau kita mengucapkan ucapan selamat yang merupakan kekhususan dari orang-orang kafir atau dengan bahasa-bahasa asing yang mana itu ternyata bahasa yang digunakan untuk ibadahnya agama lain, ya. Maka juga itu suatu hal yang dilarang, tidak diperbolehkan. Nah, adapun selain itu ya secara asal, maka tahniah itu hukumnya adalah mubah, artinya boleh-boleh saja kita mengucapkan tahniah. Nah, baik. Ini sebagaimana yang diterangkan ya oleh Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala. Beliau berkata, wa amma tahni'atu bil maulud, adapun mengucapkan selamat atau tahniah atas kelahiran bayi, falam yarid fiha hadithun an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak ada satupun hadis dari Rasulullah yang menerangkan hal ini, ya. Walaysa hunaka siwa atharin anil Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Ya. Nah, enggak ada yang menerangkan ini kecuali sejumlah asar yang berasal dari tabi'in, ya. Walaysa hunaka siwa atharin turwa anit tabi'in. Ya. Kecuali sejumlah asar yang berasal dari tabi'in. Nah, tabi'in itu adalah mereka yang hidup di zamannya sahabat dan mereka belajar dengan para sahabat, mereka mengimani Rasulullah, tapi mereka tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka mereka disebut dengan tabi'i, ya. Mereka belajar dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Adapun tabi'ut tabi'in, mereka adalah pengikut para tabi'in. Mereka belajar kepada ulama-ulama tabi'in. Dan tiga generasi ini adalah tiga generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sabdanya, ya, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Generasiku artinya sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Generasi setelahnya adalah para tabi'in dan generasi setelahnya adalah tabi'ut tabi'in, ya, atau atba'ut tabi'in. Mereka ini adalah sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia. Ya. Nah, oleh karena itu di sini, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan, hafizahullah ta'ala, berbicara tentang masalah ucapan tahniah atau ucapan selamat atas kelahiran, maka tidak ada satupun hadis ya yang berasal dari Nabi SAW yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ternyata ada tahniah itu yang diriwayatkan oleh tabi'in, ya, yaitu setelah generasi sahabat. Ya, sebagaimana diriwayatkan Anil Hasan al-Basri rahimahullah, sebagaimana Imam Al-Hasan al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, sa'alahu rajulun anit tahniah. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau tentang tahniah. Ya, kaifa aqul, bagaimana aku mengucapkan tahniah atas kelahiran, ya. Maka Imam Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, kul, ucapkanlah, ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, ja'alahullahu mubarakan alaika. Semoga Allah menjadikan anakmu itu berkah atasmu. Wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga berkah atas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, hadis ini akhrajahu Tabrani. Ya, apa namanya? Hadis ini hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah di dalam kitab doa, ya, di dalam kitab doa, ya. Nah, jadi
ucapan ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad itu tidak berasal dari Nabi, tapi berasal dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Karena itu silakan ya kita mempergunakan ucapan tahniah atau doa seperti ini. Kemudian kata Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala, beliau juga menambahkan wa kadzalikal atharu an Hammad bin Zaid qala. Demikian pula asar dari ulama yang bernama Hammad bin Zaid. Semoga Allah merahmati beliau berkata, kana Ayyubu idza hanna'a rajulan bi mauludin qala. Ya, dahulu Ayyub ya, dugaan saya adalah Ayyub As-Sukhtiyani, apabila beliau mengucapkan tahniah kepada seorang yang baru punya anak, maka beliau mengucapkan ya ja'alahu Allahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah menjadikannya penuh berkah ya dan juga keberkahan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini diantara bacaan tahniah ataupun doa ketika kita mendengarkan atau mendapati ada teman kita, kenalan kita, saudara kita yang baru diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, juga di antaranya itu boleh ya. Karena di dalam riwayat yang lain itu juga dikatakan kita mendoakan keberkahan. Ya barakallahu laka wa fil mauhubi laka. Ya. Semoga Allah meridhoimu dan meridhoi anak yang Allah karuniakan kepadamu. Ya. Kemudian apa namanya? Wa ruzikta birrahu wa apa namanya? Wa balagha asyuddah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu baktinya. Ya, engkau dikaruniakan dengan bakti anak kepadamu ya, dan dia mencapai usia dewasa. Nah, itu juga di antara doa ketika tahniah ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullahu taala ya, setelah beliau membawakan dua athar ini, yang pertama dari Al-Hasan Al-Basri, yang kedua dari Hammad bin Zaid ya. Ya. Lalu kemudian beliau berkata, فَمِثْلُ هَذَا الْآثَارِ خَيْرٌ بِكَثِيرٍ مِمَّا نَسْمَعُهُ الْيَوْمِ. Ya, ucapan tahniah dan athar-athar ya yang seperti ini itu jauh lebih baik daripada tahniah yang seringkali kita dengar dewasa ini atau saat ini. Ya, min istiqmali ba'dil alfadi al-mukhtari'ah. Yang mana apa namanya tahniah di hari ini itu banyak menggunakan sebagian lafaz atau redaksi mukhtara'ah yang dibuat-buat, yang diada-adakan, allati lam yuzziha ahadun min ahli ilmi, ya yang sejatinya tidak diperkenankan oleh seorang pun dari ahli ilmu atau para ulama ya. Jadi mengucapkan doa-doa atau tahniah yang dikarang-karang ya. Nah, wa ma'a hadza fala naltazimu bihadhihi tahniah. Meskipun demikian, tidak sepatutnya kita apa namanya berpegang dengan ucapan tahniah ini ya, kama law anna haditsan ja'a fiha ya, sebagaimana seakan-akan ada hadis yang berbicara tentangnya ya. Nah, wala naj'aluha ka ghairiha min al-adhkari wad da'awati ats-tsabitat fi sunnah. Dan kita pun juga tidak menjadikan tahniah ini itu seperti ya sekiranya ada hadis ya apa namanya seperti bacaan-bacaan zikir atau doa-doa yang memang sabit, yang memang sahih, otentik ya, ada di dalam as-sunnah. Faman qala biha ahyanan fala ba'sa bidzalika. Karena itu siapa yang mengucapkan ucapan tahniah ini sesekali, maka tidaklah mengapa. Artinya tidak terus-terusan. Wa man lam yaf'al fala tathriba alaihi. Dan siapa yang tidak mempraktekannya, tidak mengucapkan, juga tidaklah tercela atasnya. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa bab tahniah ini adalah bab yang sebenarnya
kembali kepada kebiasaan, kembali kepada tradisi, ya, karena al-adatu muhakkamah, ya, karena adat atau tradisi itu bisa menjadi penentu, ya, apabila memang tidak ada dalilnya. Nah, oleh karena itu di sini Syekh Muhammad Said Ruslan Hafizahullah beliau menerangkan nggak ada satupun hadis Nabi yang sahih yang menerangkan ucapan atau bacaan ketika mengucapkan tahniah atas kelahiran anak. Padahal di zaman Nabi banyak anak-anak yang dilahirkan. Bahkan banyak di antara mereka yang dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ditahnik oleh Nabi dan kemudian diucapkan dengan didoakan dengan doa keberkahan. Meskipun demikian, ya jemaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak ada satupun dari anak-anak ya, apa apa namanya, tidak ada ya satupun dari orang tua yang dikaruniai anak-anak ya itu yang memiliki dalil yang sharih ya, memiliki dalil yang sahih uh, ucapan tahniah tersebut, ataupun juga dari sahabat Nabi itu juga tidak kita dapati kecuali ucapan dari tabi'in, ucapannya Imam Hasan al-Basri dan ucapannya Imam Ayyub as-Sakhtiyani sebagaimana diriwayatkan oleh Hamad bin Zaid ya. Lantas bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah yang pertama ya, kita boleh mempergunakan ucapan-ucapan tahniah yang datang dari para salaf dahulu. Bahkan itu adalah suatu hal yang baik ya. Seperti ucapan ini, ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummatin Muhammad wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu boleh kita ucapkan dengan kalimat yang mengandung doa, kita ambil dari para tabi'in atau ulama-ulama salaf dahulu. Ya, boleh. Tapi dengan syarat. Syaratnya adalah tidak kita jadikan itu seakan-akan sunnah Nabi, atau kita menempatkannya sebagai suatu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi, ya, atau juga kita tidak menjadikan ini sebagai suatu kebiasaan. Artinya setiap ada anak, selalu ini saja yang kita ucapkan. Kenapa? Karena apabila kita selalu mempergunakannya, seakan-akan ini adalah suatu hal yang disunahkan di dalam agama kita. Berarti ini seakan-akan berasal dari Nabi, padahal tidak berasal dari beliau, alaihi salatu wassalam. Ya, nah sehingga ketika kita mempraktekkannya adalah karena inilah di antara doa yang baik yang diajarkan oleh manusia-manusia yang terbaik, yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga Imam Ayyub As-Sakhtiyani ya, atau juga Hamad bin Zaid ya, rahimahumullahu taala. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama tadi apa? Adalah kita boleh mempergunakan, bahkan ini suatu hal yang baik. Kemudian yang kedua, ya, kita juga boleh mengucapkan doa-doa yang lain, tahniah-tahniah yang lain, asalkan tidak mengandung keburukan, tidak mengandung kemaksiatan, tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung kebid'ahan, ya, di dalam ucapan tahniah tersebut, ya, dan isinya adalah doa dan harapan kebaikan. Jadi kita boleh misalnya ketemu teman kita yang baru punya anak, kita ucapkan Masya Allah selamat ya atas kelahiran anaknya. Ini boleh, karena ini kembali kepada ya kembali kepada tradisi, sifatnya fleksibel ya. Selamat ya Bu, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh. Itu boleh, ya, hukumnya boleh. Yang demikian. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan dengan tahniah kembali ya, yaitu mengucapkan selamat atas kelahiran. Ya, itu hendaknya tidak dilakukan dengan dengan menentukan suatu ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan khusus ya. Ketika kita mengucapkan seakan-akan itu sunnah dari Nabi yang mulia alaihi wasallam. Artinya di dalam hal ini kita melakukannya secara fleksibel. Ya, misalnya di bulan itu ya ada 3 teman kita misalnya baru punya anak, maka di teman yang pertama kita ucapkan ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad, itu boleh. Kemudian di anak yang kedua kita doakan barakallahu laka wa fil mawbubi laka wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddah misalnya. Nah kemudian yang ketiga kita mengucapkan misalnya
Ya selamat ya atas kelahirannya. Semoga menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik. Ya, jadi ini sifatnya adalah fleksibel ya. Bab tahniah ini. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada dalil yang sahih, otentik, yang spesifik yang dituntunkan oleh Nabi SAW di dalam hal ini, di dalam tahniah atau mengucapkan ucapan selamat. Karena ini kembali kepada kembali kepada kebiasaan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sebab berikutnya adalah tentang al-azan. Al-azan. Ya, tentang azan. Bagaimana mengazani bayi? Nah, di sini memang ada khilaf di antara para ulama. Madhabnya ahlul hadis, ya, mereka setelah menelaah hadis-hadis tentang mengazani bayi dan mengiqomahi bayi, itu mereka dapati ternyata tidak ada satupun hadis yang sahih. Ya, tidak ada hadis yang sahih. Sebagaimana di sini diterangkan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan di dalam buku ini, beliau berkata, "Walam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, tidak ada riwayat yang valid dari Nabi SAW. Wala an ahadin min ashabihi radhiyallahu anhum. Dan tidak pula dari para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Annahu adzana au aqama fi udhunil maulud. Bahwasanya ya apa namanya, beliau mengazani atau mengiqamahkan telinga bayi. Ya, bahwasanya Nabi mempraktekkan hal ini ataupun para sahabat juga demikian. Mengadani dan mengiqamahi telinga bayi. Wal ahaditsul lati waradat fi hadza, adapun hadis-hadis yang datang yang berbicara tentang masalah ini, ya tentang masalah azan ataupun iqamah ke telinga bayi, ya imma maudhu'a wa imma syadidatud dha'fi wa imma dha'ifatun laisa hunaka ma yuqawwiha fatabqa ada dha'fiha. Ya, jadi hadis yang datang tentang azan dan iqamah bayi itu entah itu yang pertama hadisnya palsu, ya, hadisnya palsu, atau yang kedua hadisnya sangat lemah, atau yang ketiga hadisnya lemah tapi tidak ada yang bisa menguatkannya, sehingga hadis ini berada dalam status kedhaifannya. Karena itu Syekh berkata falisa fi hadza min sunnah. Ya, karena itu di dalam perbuatan ini, yaitu mengadani bayi, tidak ada sunnahnya, ya. Fayakunul fi'lu bid'ah. Karena itu perbuatan ini adalah termasuk bid'ah. Wallahu ta'ala musta'an. Ya, semoga Allah ya memberikan kita pertolongan. Karena Allah lah yang bisa kita meminta tolong kepadanya. Nah, ini adalah pendapat Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah. Dan ini adalah suatu hal yang lumrah ya, adanya perbedaan pendapat. Ya, memang jumhur ulama, ya apalagi dari ulama madzhab, ya ulama 45 madhab, mereka semua menganjurkan untuk mengadani bayi. Bahkan termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan ini juga termasuk ya mazhabnya Hambali yang mu'tamad, yaitu boleh mengadani bayi. Juga demikian dengan Syafi'iyah, ya mengadani bayi. Nah, bahkan sebagian ulama ahli hadis meskipun pendapat mereka dikritisi, itu menghasankan hadis ini. Menghasankan hadis tentang mengazani bayi. Bahkan sebelumnya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau sempat menghasankan hadis atau riwayat tentang hal ini, tapi kemudian beliau koreksi, ya, beliau koreksi di dalam buku-buku hadis beliau berikutnya, dan kemudian akhirnya sampai kepada kesimpulan hadisnya tidak sahih. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah, yang di antara ulama yang menganjurkan tentang mengazani bayi, bahkan mengiqamahi bayi, ya, beliau juga mengakui bahwasanya hadisnya adalah hadis yang lemah ataupun yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Nah, intinya adalah perkara ini ada khilaf di dalamnya. Ada perbedaan pendapat di dalamnya. Apabila seorang muslim itu ada perbedaan pendapat, apalagi ini perbedaan pendapat yang mu'tabar, yang diakui, karena terjadi dari semenjak zaman salaf, bukan perbedaan yang muncul belakangan. Ya, artinya ini ulama-ulama kita terdahulu sudah berbeda pendapat. Ya, maka nggak boleh kita gara-gara perselisihan seperti ini kita saling bermusuhan, saling membelakangi, ya, saling menyerang, bahkan saling menvonis satu dengan yang lainnya. Ya, maka ini suatu hal yang tidak diperkenankan untuk dilakukan. Ya, jadi nggak boleh gara-gara perbedaan seperti ini akhirnya berantem, eker-ekeran, cekcok. Ya, kemudian yang kedua, ya,
Kemudian yang kedua, bagi mereka yang menganggap hadisnya dhaif, lemah, ya, maka ini tidak menutup ya, tidak tidak menutup bahwa anak-anak yang baru lahir itu juga perlu distimulasi, ditasmi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi kembali kepada dalil-dalil secara umum, ya, karena hadisnya dhaif tentang masalah mengazani bayi, tapi bukan artinya nggak penting kita memperdengarkan bayi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Karena di antara hikmah, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah terangkan, kenapa mengazani telinga bayi? Karena di situ banyak manfaatnya. Selain karena di dalam kalimat azan itu ada kalimat tauhid, juga azan itu bisa menjauhkan dari syaitan, yaitu di antara yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim. Nah, karena itu kita sebagai orang tua, meskipun kita punya pendapat misalnya, bahwasanya hadis tentang azan, mengazani bayi itu adalah dhaif, maka bukan artinya kita tidak memperdengarkan sama sekali kalimat-kalimat thayyibah. Ya, apalagi sesuai dengan pertumbuhan anak, ya, di usia bayi, itu yang berkembang pertama kali adalah apa? Adalah pendengarannya. Karenanya, ya meski kita nggak mengazani, tapi kita boleh misalnya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, misalnya. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Ummu Sulaim, ya radhiyallahu taala anha. Beliau mentasmi dan mentalkin, ya, anaknya Anas. Jadi semenjak bayi dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Nah, juga demikian kita boleh mentalkin anak kita dengan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat takbir, kalimat tasbih dan zikir-zikir yang lainnya, kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Agar yang pertama kali didengar oleh anak kita setelah dia lahir adalah perkataan yang baik, apalagi kalau itu kalamullah atau Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, jadi di sini kita boleh ya, memperdengarkan anak-anak kita dengan kalimat-kalimat thayyibah meskipun kita tidak mengazani bayi tersebut. Ya, bagi yang menguatkan pendapat boleh ya mengazani bayi, silakan. Ya, silakan dia mengazani bayi. Karena masing-masing dari kita ya itu akan diminta pertanggungjawaban dari amalan kita ya sesuai dengan ilmu kita, sesuai dengan pengetahuan kita. Ya. Intinya dengan adanya perbedaan pendapat ini tidak sepatutnya muslim itu saling berantem, saling eker-ekeran ya, saling cekcok, berkonflik, apalagi sampai menvonis bid'ah satu dengan yang lainnya. Nah, terus kemudian juga ada sebuah faidah besar ya, di mana ya tidak sedikit ya para ulama menceritakan ya tentang bagaimana Syekh bin Bas dan Syekh Al-Albani rahimahullah saling menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, Syekh bin Bas rahimahullah berpendapat ketika sholat pada saat i'tidal itu tangan kembali bersedekap di atas dada. Ya. Jadi kembali tangan itu bersedekap di dada ketika i'tidal. Sementara Syekh Albani rahimahullah berpendapat bahwasanya ketika i'tidal adalah menjulurkan tangan ke bawah atau melepaskan tangan ke bawah. Tidak dilipat lagi, tidak bersedekap lagi di dada. Ya. Bahkan Syekh Albani berpendapat ya mereka yang melipat tangannya di dada ya itu adalah berarti mereka telah melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Karena itu tidak ada dalilnya dan itu bid'ah. Nah, cuma kita perhatikan ya, meskipun Syekh Albani rahimahullah mengatakan itu adalah bid'ah, tapi kita nggak dapati beliau mentabdi Syekh bin Bas misalnya atau ulama-ulama Najd ya, yang mana mereka mempraktekkan ketika i'tidal ya itu dengan melipat tangannya atau atau meletakkan tangannya di atas dada ya. Nah, ini berarti menjadi pelajaran bahwa meskipun ulama itu mereka punya ijtihad yang berbeda, tapi tidak mengharuskan mereka bermusuhan, apalagi sampai menvonis bid'ah. Ya, karena memang udah menjadi kaidah ya bahwasanya laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'at al bid'atu alaihi. Tidaklah setiap perbuatan bid'ah otomatis pelakunya menjadi bid'ah, apalagi ini hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Terus kemudian juga tidak kalah pentingnya ya di dalam perbedaan ataupun di dalam masalah khilafiyah seperti ini ya yang harus kita lakukan adalah kita boleh berdiskusi, kita boleh munadharah ya, kita boleh saling beradu argumentasi ya secara ilmiah, tapi tetap harus secara rahmah dengan kasih sayang. Ya, kita boleh berdiskusi
ya, untuk menunjukkan mana yang lebih kuat ya dengan cara beradu argumen. Kalau misalnya salah satu di antara dua diskusi itu dia mau mengikuti ya uh, pendapat yang lainnya dari yang sebelumnya dia pegang, maka itu bukan aib. Berarti dia sebenarnya lebih condong berpegang dengan kebenaran. Karena seseorang yang dia memang dikenal atas kebenarannya, kebenaran yang ada padanya, nah biasanya ketika dia mendapati kebenaran, dia nggak segan untuk menerima kebenaran tersebut meskipun dia harus meninggalkan selainnya. Ya. Nah, jadi silakan untuk bermunadharah, berdiskusi satu dengan yang lainnya, tapi dalam bingkai persaudaraan, dalam bingkai saling menghargai dan saling mencintai karena Allah. Ya. Jadi bukannya nanti debat, eker-ekeran, berantem, kemudian saling menuduh, saling menvonis. Ya, itu malah merusak. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu ar-radha'ah, menyusui anak. Ya. Jadi penting bagi kita untuk memahami bahwa anak-anak kita itu punya hak untuk diberikan nutrisi ar-radha'ah, yaitu air susu dari ibunya. Seorang ibu itu istimewa. Allah berikan keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada kaum laki-laki. Allah ciptakan di dalam tubuh seorang wanita ya instrumen ataupun tempat bertumbuhnya anak di dalam perutnya, yaitu di dalam rahimnya. Allah ciptakan rahim bagi wanita agar anak manusia bisa tumbuh dan berkembang di dalamnya. Ya. Ini sesuatu yang Allah karuniakan kepada siapa? Kepada wanita. Kemudian ya wanita tersebut mengandung selama 9 bulan. Lalu melahirkan. Ketika mengandung itu beratnya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan ya hamalathu ummuhu kurhan. Ibu itu mengandung semakin lama semakin susah, semakin berat. Dan di dalam ayat yang lain ya seorang ibu itu dia ya mengandung dengan susah payah. Enggak mudah gitu loh. Berat. Ya makanya ini menunjukkan kesabaran yang luar biasa dan cinta kasih yang begitu hebatnya. Dan ini dimiliki oleh wanita. Kemudian setelah itu yang kedua adalah wadu'athu kurhan. Ya. Allah dalam Al-Quran menyebutkan ya apa namanya? Ya, hamalathu ummuhu kurhan wa wadu'athu kurhan. Seorang ibu itu mengandung dengan penuh susah payah dan ketika melahirkan itu juga lebih susah payah lagi. Ya, bahkan sampai meregang nyawa, berdarah-darah. Hatta ya wanita-wanita yang melakukan operasi sesar tetap saja menyakitkan. Apalagi setelah biusnya hilang, itu sakit luar biasa. Jangankan berjalan ya, ketawa saja atau menghirup napas yang panjang saja itu sudah sakit ya. Jadi perutnya sakit karena bekas jahitan. Artinya melahirkan itu sakit. Bahkan sampai meregang nyawa. Dan ini keistimewaan yang dimiliki oleh wanita yang tidak dimiliki oleh pria. Dan setelah anaknya lahir yang sudah dia emban selama 9 bulan, yang sudah berbagi makan dengan dia di dalam tubuhnya, kemudian sudah dia bersusah payah melahirkannya, setelah itu ya dia tetap ya memberikan makan kepada anaknya, bayinya tadi. Ya Allah ciptakan atau Allah berikan bagi wanita itu alat untuk bisa memberikan nutrisi kepada anak. Ya, yaitu air susu. Dan ini haknya anak. Hak anak yang harus ditunaikan oleh ibunya khususnya. Nah, Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah penulis buku ini berkata, "Laqad arsyadallahu ta'ala al-walidat." Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan bimbingan kepada para ibu. Ya an yurdi'na auladahunna kamal ar-radha'ah. Ya, untuk menyusui anak-anaknya dengan persusuan yang sempurna. Wahiyas sanatan. Ya, yaitu selama 2 tahun. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ya, hendaknya para ibu itu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Kemudian kata Syekh, wa hadza khabarun bi ma'nal amri. Ya, ayat ini ya, itu memang kalimat berita. Tapi kalimat berita di ayat ini itu bermakna perintah. Tanzilan lahu manzilata al-mutaqarrir
alladzi la yahtaju ila amrin, ya, bi an yurdi'na auladahunna haulain. Yang dalam penerapannya atau prakteknya yaitu mengambil kedudukan atau mengambil pemahaman atau pengertian tidak sampai kepada tingkat perintah, ya, untuk menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Ya, jadi artinya kalimat ini kalimat yang bermakna perintah, tapi dalam prakteknya tidak sampai benar-benar mengambil kedudukan perintah. Yaitu apa? Ya, hukumnya wajib, karena al-aslu fil amri wujub. Hukum asal dalam perintah itu wajib. Ya, tapi tidak sampai, ya memang ini perintah, tapi tidak sampai mengambil kedudukan atau pengertian yang sama dengan perintah, yaitu untuk menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Kenapa demikian? Nah, kata Syekh di sini, walamma kana al-haul ya yutlaqu 'ala al-kamil wa 'ala mu'dhamil hauli. Karena kata haul, ya tahun di sini, kan tadi Allah mengatakan surat Al-Baqarah tadi haulaini, haul ya. Haulaini itu kan 2 tahun. Nah, kata haul itu seringkali digunakan untuk menunjukkan waktu selama setahun penuh atau mu'dhamil haul atau nyaris setahun, hampir setahun. Artinya tidak benar-benar setahun. Misalnya 11 bulan, ya 10 bulan, itu dikatakan mu'dhamul haul, ya nyaris setahun. Ya, jadi tidak benar-benar 2 tahun, ya. Nah, qala kamilaini, adalah pun firman Allah Subhanahu wa taala kamilaini, yaitu secara sempurna. 2 tahun itu secara sempurna, ya. Nah, liman arada an yutima radha'ah, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Ya. Ya, kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Di dalam surat Al-Baqarah tadi lanjutannya. Yaitu 2 tahun secara penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Ya. Nah, artinya apa? Artinya menyusui secara sempurna itu bukanlah suatu hal yang benar-benar diwajibkan. Artinya kalau ditinggalkan otomatis berdosa. Tapi ini suatu hal yang dianjurkan. Ya, dianjurkan untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak bayi itu butuh dengan ASI, air susu ibunya. Karena untuk itulah Allah menciptakan, ya, air susu ada pada seorang ibu agar bisa diberikan kepada anaknya, agar bisa diberikan kepada bayinya, ya. Karena bayi itu lemah, dia belum mampu untuk mengasup makanan sendiri. Sehingga yang bisa mengasup makanan adalah ibunya, dan Allah memberikan makanan bayi, menjadikan makanan bayi itu ada pada tubuh wanita, ya. Sehingga makanan bayi itu, gitu, air susu ibu itu adalah makanan yang paling baik bagi bayi, apalagi yang baru lahir, ya. Itu yang paling baik. Tidak ada yang bisa mengalahkan, ya, tentang betapa baiknya air susu ibu itu. Meskipun itu dibuat dengan berbagai macam formula, tetap susu-susu formula itu nggak bisa mengalahkan air susu ibu, ya. Nah, jadi ibu itu begitu luar biasanya, ya. Udah mengandung selama 9 bulan, melahirkan dengan bersusah payah, bahkan bersakit-sakit dan berdarah-darah. Kemudian setelah itu dia harus menyusui anaknya setidaknya selama 2 tahun. Ya, ini 3 hal yang dimiliki oleh ibu tidak dimiliki oleh kita para bapak. Makanya nggak heran Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya, tentang kepada siapa seharusnya kita berbuat baik, Nabi mengulangi 3 kali, ummuka, tsumma man ya Rasulullah ummuka, tsumma man ya Rasulullah ummuka. Ibumu, 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 tsumma abuka, kemudian baru ayahmu. Ini betapa tingginya kedudukan ibu, ya, yang diakui oleh Allah dan juga diakui di dalam Al-Qur'anul Karim tentang luar biasanya sosok ibu tersebut. Kemudian ibu yang menyusui anaknya, ya, hendaknya dia susui selama 2 tahun. Ya, nah 2 tahun di sini, ya, itu adalah sifatnya boleh secara sempurna, tentunya ini lebih baik, atau mu'dhamil haulain, ya, nyaris 2 tahun. Artinya tidak benar-benar 2 tahun secara genap. Bisa selama, ya, 20 bulan atau 22 bulan, ya, tergantung dengan kondisi. Nah, ibu-ibu yang tidak mau menyusui anaknya itu ada dalam beberapa kondisi. Pertama, kondisi
seorang ibu yang normal, memiliki air susu yang berlimpah dan banyak, tapi nggak mau nyusuin anaknya dengan alasan, mohon maaf ya, misalnya khawatir bentuk payudaranya jadi berubah, atau dia khawatir badannya jadi gemuk, ya intinya dia hanya melihat dirinya. Maka ini ibu-ibu yang egois, ya, ibu-ibu yang, mohon maaf ya, yang apa namanya, yang sebenarnya sudah rusak ya sebagian dari fitrahnya, ya, sebagian dari kasih sayang yang telah Allah tanamkan. Karena ketika dia melahirkan dan Allah berikan dia air susu, ya maka air susu itu memang harus dikeluarkan. Kalau enggak akan kesakitan, akan susah. Nah, ada sebagian ibu ya, dia malah bukan hanya menyakitin anaknya, dia juga menyakiti dirinya dengan tidak mau memberikan ASI itu kepada anaknya. Ini ibu-ibu yang bakhil, yang pelit ya. Dan ini adalah ibu-ibu yang tidak menjaga amanat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan cuek abai dengan anaknya. Yaitu ketika dia tidak mau menyusui anaknya. Atau dia cuma susui hanya seminggu pertama. Habis itu udah nggak mau nyusuin lagi. Anaknya dikasih susu formula. Padahal asinya masih banyak. Ya. Jadi ini kondisi ibu yang pertama. Adalah ibu-ibu yang abai, yang cuek. Yang apa namanya, yang egois ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah ibu-ibu yang dia memang menginginkan untuk menyusui anaknya, tapi ternyata air susunya tidak banyak. Air susunya tidak banyak, ya. Sehingga akhirnya dia harus kombinasi dengan air susu yang lainnya, ya. Jadi tidak lagi ASI eksklusif. Karena memang jumlahnya tidak banyak, sementara kebutuhan minum anaknya banyak. Maka ini hukumnya tidak mengapa, ya. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang ketika dia menyusui anaknya, bayinya, dia susui, ya. Nah, kemudian setelah bayinya itu sudah mulai empasi dan lain sebagainya, sudah mulai mengasup makanan-makanan yang lain, kemudian juga kualitas air susunya sudah mulai berkurang, ya. Nah, apabila itu tidak sampai 2 tahun, kemudian dia ingin menghentikan, maka dia harus izin dengan ayah sang anak tadi, suaminya. Dia harus izin, ya. Apabila suaminya mengizinkan, maka dia boleh untuk tidak melanjutkan menyusui anaknya, ya. Untuk tidak menyusui anaknya. Nah, boleh hukumnya. Ya, meskipun lebih baik dia melengkapi dan menggenapi. Nah, kemudian juga 2 tahun ini hitungannya mengikuti apa? Apakah Hijriyah atau Masehi? Karena kita tahu mengikuti Hijriyah dan Masehi itu ternyata beda ya. Ada selisih yang cukup cukup apa ya? Cukup uh, apa namanya? Ya, cukup banyak ya selisih harinya. Nah, jawabannya adalah kita mengikuti Hijriyah. Ya, kita mengikuti Hijriyah. Ya. Nah, jadi 2 tahun di sini kita mengikuti hitungan Hijriyah. Jadi bukan mengikuti hitungan Masehi. Ya. Nah, kemudian juga berkaitan dengan menyusui bayi, ya, adalah di antara faidahnya, ya, wanita yang menyusui anaknya ya, selain ya tubuhnya akan apa, terjaga sehat karena dia mengeluarkan sesuatu yang memang harus dikeluarkan, ya. Lalu kemudian juga akan membangun perlekatan yang kuat antara ibu dengan bayinya. Dan secara umum ya, ini kita ngomong secara umum, wanita yang menyusui itu biasanya akan cenderung tidak hamil, meskipun juga ada sebagian ibu yang hamil lagi. Ya, karena apa? Karena menyusui anak secara apa ya, aktif itu ternyata bisa mempengaruhi hormon-hormon ibu sehingga mencegah dia hamil, mencegah kehamilannya. Ya, tapi itu tidak mutlak demikian, karena ada juga sebagian ibu-ibu yang meskipun dia menyusui anaknya itu tetap dia hamil lagi, ya. Nah, di antara hikmahnya, menyusui itu cenderung bisa menghalangi kehamilan, ya. Ini sebagai bentuk ya hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kasih sayang agar ibu atau orang tua bisa fokus membersamai anak ya, setidaknya sampai melewati usia sibian, usia sobi, bayi. Anak sudah disapih. Sudah lebih bisa diajari kemandirian, ya. Nah, selama itu
selama dia disusui itu akan membangun pondasi, yaitu attachment, perlekatan antara anak dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya. Ya, dan attachment inilah yang diharapkan bisa menjadi pondasi untuk tetap memiliki hubungan yang baik antara anak dan orang tuanya, khususnya dengan ibunya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian kata Syekh, ya, fa'idza tamma lirradhi haulani faqad tamma radha'uhu. Apabila persusuan telah penuh dilakukan selama 2 tahun, maka telah sempurna persusuan untuk anak. Wa sara al-labnu ba'da dzalika bi manzilati sa'iril aghdhiyah. Maka air susu setelah 2 tahun ini dia dianggap seperti minuman lainnya, minuman biasa lainnya, seperti nutrisi yang lainnya. Ya, artinya sudah tidak lagi dianggap seperti ASI yang begitu bermanfaat, karena tentunya kualitasnya sudah sangat menurun sekali. Sudah tidak mampu lagi memadai dan mencukupi untuk memberikan nutrisi. Jadi air susu ibu itu yang paling baik adalah ketika di awal-awal baru melahirkan. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, itu kualitasnya akan semakin menurun. Ya, akan semakin menurun. Dan ini adalah salah satu sunnah kauniyah Allah. Ya, karena dengan menurunnya kualitas air susu ibu, berarti ini menunjukkan bayi itu butuh nutrisi lainnya, butuh makanan-makanan lainnya. Dan ini berarti proses agar bayi ini bisa terus belajar mandiri, agar dia bisa mengasup makanan-makanan yang lainnya. Karena yang Allah jadikan air susu ibu itu tidak menetap dalam kondisi yang sama. Kualitasnya selalu terjaga. Dengan seiring bertambahnya waktu, kualitasnya akan semakin menurun. Ya, apalagi ketika sudah sampai 2 tahun. Ya. Nah, itu sudah sama seperti air minum lainnya. Ya. Nah, oleh karena itu kata Syekh, falihada kana radha'u ba'da al-haulaini ghairu mu'tabarin. Ya, la yuharrimu. Karena itulah persusuan setelah 2 tahun itu juga tidaklah dianggap, ya, dan tidak bisa menjadikan seseorang itu sebagai mahram. Nah, di sini itu ada sebuah bahasan fikih, ya, yang cukup penting untuk kita ketahui, meskipun di dalamnya ada khilaf, ya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang menyusui, ya, anak yang bukan anak kandung, supaya anak itu bisa menjadi anak susuan sehingga bisa menjadi mahram. Nah, menurut sebagian besar ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, ya, kemahroman akibat susuan itu terjadi apabila pertama anak tersebut usianya belum genap 2 tahun. Karena apabila sudah lebih dari 2 tahun, ya, maka ketika dia menyusui, maka air susu yang dia minum sudah tidak lagi teranggap, apalagi usia-usia yang sudah di atas itu. Ya, ini adalah suatu hal yang penting untuk kita ketahui, ya. Jadi kemahroman terjadi apabila bayi itu diminumkan ASI ketika dia masih bayi. Ketika dia masih bayi. Kalau sudah lebih dari usia 2 tahun, ya, meskipun memang ada khilaf, ya, dia sudah tidak lagi menjadi mahram meskipun dia minum susunya banyak. Dan kemudian yang kedua, ya, air susu yang keluar dari seorang ibu itu adalah air susu yang belum genap 2 tahun, ya. Itulah air susu yang bisa menjadikan anak yang dia susui itu sebagai mahram, ya, meskipun sebagian ulama berpendapat tidak masalah asalkan yang disusui adalah masih bayi, ya, meskipun air susu itu sudah tidak lagi begitu berkualitas, ya. Ya, nah, lalu kemudian, ya, berkaitan pula dengan ar-radha'ah tadi, ya, persusuan, ya. Anak yang disusui itu akan menjadi anak susu dan statusnya sama seperti mahram. Jadi status kemahromannya ini adalah sama dengan status kemahroman karena nasab, ya. Sehingga saudara-saudara atau anak-anak dari perempuan yang menyusui, yang anak-anak perempuan yang menyusui, ya, itu otomatis menjadi mahram, ya, mahram persusuan, sehingga tidak boleh dinikahi, ya.
Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk khususnya bagi para ibu agar berhati-hati ketika menyusui anak orang lain. Ya, meskipun memang masih ada khilaf lagi tentang berapa sih banyaknya minuman yang dapat menjadikan anak bayi itu sebagai mahram, ya. Nah, wallah alam bisawab, itu di antara pendapat yang muktabar adalah apabila bayi itu dia telah meminum air susu itu dalam kondisi sampai kenyang, ya. Sebagian ulama berpendapat ya cukup 3 kali saja, 3 kali hisapan, ya. Ya, namun yang lebih kuat wallah alam bisawab adalah ketika bayi itu dia telah meminum air susu itu hingga kenyang, ya, hingga dia sudah tidak lagi mau meminumnya, ya. Dan ini pelajaran agar kita berhati-hati ketika nyusuin anak, ya kita harus hafal nih ini anaknya siapa, ya, supaya setelah itu, ya, kita tahu statusnya dia itu dengan kita mahram, berarti dengan anak-anak kita juga mahram. Karena apabila kita tidak berhati-hati itu bisa membahayakan, ya, yaitu adanya pernikahan antara saudara sepersusuan, ya, karenanya ini harus diperhatikan. Jadi nggak boleh sembarangan kita memberikan air susu dengan begitu saja. Nah, terus kemudian juga bagaimana kalau orang atau anak itu sudah gede, ya, kemudian hendak diadopsi, ya, supaya bisa menjadi mahram. Allah alam bisawab, ya. Jadi kemahroman itu sejatinya terjadi apabila dia masih bayi dan dia menyusui, ya, meskipun si ibu itu tadi dia harus melakukan terapi hormon, ya, supaya air susunya keluar. Itu menurut sebagian ulama boleh. Air susunya itu muktabar, diakui, sehingga ketika dia susukan kepada bayi, bayi tersebut menjadi anak anak susuannya. Tapi untuk anak-anak yang sudah gede, ya, memang ada riwayat dari Nabi SAW, ya, yaitu ada salah seorang sahabat yang diperintahkan seorang ibu yang dia tinggal di rumahnya untuk mengambil asinya dan diminumkan. Nah, ini menurut menurut para ulama ini adalah hadis yang tidak bersifat umum, ya. Jadi ini adalah bersifat khusus, ya. Jadi ini adalah kejadian yang bersifat khusus sehingga tidak bisa digeneralisir. Artinya uh, tidak semua uh, seseorang yang minum air susu dari seorang wanita yang menyusui otomatis menjadi mahram, tidak, ya. Dan ini sebab banyak pertanyaan, ya, seperti misalnya bagaimana hukumnya suami yang, mohon maaf, yang meminum ASI dari istrinya, ya. Apakah itu tidak akan menjadikan mahram atau yang semisalnya. Juga sempat ada ini, ya, ada cerita-cerita, ya, dari kawan-kawan, ya, yang terjadi baik di Saudi ataupun di Qatar, ya, atau di Kuwait, ya. Jadi eh, agar terjadi hubungan mahram antara supir driver dengan majikan perempuan, itu ada sebagian ulama kontemporer yang menfatwakan, ya, dan tujuannya adalah supaya tidak terjadi khalwat dan yang semisalnya, yaitu si ibu tadi hendaknya dia memberikan asinya, artinya ditampung di gelas atau di botol, kemudian diminta supaya supir tadi atau driver tadi minum agar terjadi hubungan mahram. Nah, ini sebenarnya pendapat yang dikritisi oleh sebagian besar ulama, ya. Ya, sebagaimana tadi kita terangkan, karena apabila itu sudah lewat dari 2 tahun, maka sudah tidak lagi teranggap air susunya untuk bisa menjadi mahram, ya, terlepas dari adanya khilaf, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi ini adalah suatu hal yang cukup unik dan aneh sebenarnya, ya. Supaya terjadi mahram, maka si majikan wanita tadi dia menampung air susunya supaya si drivernya tadi bisa minum, supaya nanti ketika drivernya ini nganter-nganter majikan perempuannya, itu sudah tidak lagi khalwat dan yang semisalnya, ya. Nah, ini pendapat yang yang dikritisi oleh para ulama-ulama kita. Nah, baik, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya,
yang terakhir ya, yang kita bahas pada hari ini adalah hak anak ya, min huquqit tifli fil islami riayatuhu wal infaqu alaihi min halal, yaitu memelihara atau mengasuh anak dengan memberikan nafkah yang halal. Wajib untuk memberikan nafkah yang halal. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka madza yunfiquna, mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah, apa yang mereka nafkahkan? Qul, maka ucapkanlah, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Apa saja yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapakmu atau kaum kerabat atau orang-orang yang dekat denganmu, kerabat-kerabatmu. Ya, artinya yas'aluka ashabuka ya Rasulullah. Ya, ini kata Syekh, beliau menukilkan tafsir, ya. Jadi sahabat-sahabatmu bertanya kepadamu wahai Rasulullah, "Mada yunfiquna fi sabilillahi min amwalihim?" Tentang apa yang mereka nafkahkan di jalan Allah dari harta-harta mereka. Kullahum, maka ucapkanlah wahai Rasulullah kepada mereka, "Ma taf'alu min infaqi syai'in minal malil halalil thayyib." Ya, apa saja yang mereka lakukan, ya mereka perbuat, yaitu dengan menginfakkan harta yang halal dan baik, ya. Qalla au kathura, sedikit ataupun banyak, ya, fa anfiquhu fi hadhihi, maka infakkanlah untuk mereka ini, ya. Dzakara subhanahu wa ta'ala minha, yaitu sebagaimana yang Allah sebutkan oleh Allah, ya, sebagaimana Allah sebutkan di antara mereka adalah al-walidan, kedua orang tua, lima lahuma min fadlil wiladati wal atfi wat tarbiyah, karena mereka lah yang memiliki kebaikan di dalam melahirkan, berkasih sayang dan mendidik. Wal aqrabuna min ahlikum wa dhawi arhamikum, dan juga karib kerabatmu dan sanak familimu, ya, yang memiliki hubungan kekerabatan, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li rabbika 'alaiha haqqan, sesungguhnya Rabbmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Inna li badanika 'alaika haqqan, sesungguhnya badanmu juga memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Inna li 'ainika 'alaika haqqan, sesungguhnya matamu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Inna li ahlika 'alaika haqqan, sesungguhnya keluargamu juga memiliki hak yang harus engkau tunaikan. Inna li zaujika ay li dhifanika wa zairika, ya, dan sesungguhnya keluargamu memiliki hak yang engkau inna li zaurika, sesungguhnya pengunjungmu, yaitu tamu atau uh, orang-orang yang mengunjungi rumahmu, alaika haqqan, mereka juga punya hak yang harus engkau tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka tunaikanlah masing-masing yang berhak sesuai dengan haknya, ya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga terutama keluarga kita, hak-haknya di dalam hal pakaiannya, makanannya, ya, tempat tinggalnya, semuanya itu harus dalam keadaan yang halal dan thayyib. Halal berarti dia tidak mengandung keharaman, tidak berasal dari yang haram, ya. Jadi halal. Thayyib dia artinya adalah sesuatu itu baik, ya. Jadi sesuatu itu baik untuk kesehatannya, ya, untuk tubuhnya, untuk fisiknya, itu sesuatu yang baik. Jadi bisa jadi sesuatu itu baik bagi tubuh, tapi ternyata tidak halal, ya. Maka sejatinya itu pun jelek, ya. Misalnya contoh, kita berikan anak-anak kita makanan yang sehat, ya, tapi ternyata kita beli dengan harta yang haram, maka, ya, makanan tadi itu menjadi tidak baik. Kemudian juga ada sesuatu yang halal, secara asal halal, tapi ternyata nggak baik buat anak-anak kita. Misal nih, apel itu baik nggak baik. Kemudian kita kasih apel itu ke anak kita yang masih bayi, padahal dia masih belum waktunya untuk makan apel. Jadi itu tidak thayyib bagi anak kita. Karenanya kita harus bisa menempatkan dan mengkombinasi kedua hal ini, ya, halal dan thayyib, ya, halal dan thayyib, ya. Nah, qalla au kathura, sedikit ataupun banyak, ya, mau sedikit ataupun banyak, maka tetap harus
terjaga kehalalannya dan kebaikannya. Ya. Dan ketika kita ingin memberikan sesuatu untuk anak kita, maka berikanlah yang paling baik semampu kita tentunya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi tanpa kita sampai harus berlebih-lebihan, sampai kita harus membebani diri kita, ya, sehingga kita sampai ngutang-ngutang ke sana kemari, atau bahkan kita sampai melakukan perbuatan haram, yaitu mencuri ataupun korupsi, supaya kita bisa memberikan yang paling baik untuk anak-anak kita. Ya, maka ini juga suatu hal yang buruk, karena makanan yang kita berikan kepada anak kita itu tentunya akan bertumbuh menjadi dagingnya, akan mengalir di dalam darahnya. Dan kita tahu, ya, apabila pada diri hamba itu mengalir makanan yang haram, pakaian yang haram, ya, dan apa yang ada pada dirinya tidak lepas dari keharaman, maka apa yang terjadi? Itu bisa menjadi sebab terhalangnya doa, ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat ada seorang laki-laki yang tampak padanya itu bekas perjalanannya, yaitu dengan bajunya yang lusuh, rambutnya yang kusam, ya. Jadi tampak padanya bekas-bekas perjalanan. Dan seorang musafir itu sebenarnya doanya mustajabah. Artinya ketika ditunjukkan tentang kondisi laki-laki itu sebenarnya adalah sebab diijabahinya doa, ya. Lalu kemudian dia mengangkat tangannya. Mengangkat tangan juga termasuk sebab diijabahi doa, karena Allah malu, ya, kepada hamba yang sudah mengangkat tangannya, kemudian Allah tidak menjawabnya, tidak mengabulkannya. Jadi mengangkat tangan itu termasuk, ya, selain adab berdoa, itu juga termasuk sebab dikabulkannya doa. Kemudian dia mengucapkan ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Nah, itu menyeru dan merengek-rengek kepada Allah. Ya, itu juga termasuk sebab dikabulkannya doa. Ya, jadi terkumpul padanya sebab-sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata, ya, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia itu dipenuhi dari yang haram-haram, ya. Fa anna yustajab lahu, lantas bagaimana bisa diijabahi doanya? Jadi ternyata itu bisa menjadi penghalang diterimanya doa. Karena itu makanya kita harus berhati-hati ketika kita hendak memberikan nafkah kepada anak dan istri-istri kita, jangan sampai kita memberikan dari yang haram. Nah, wallahu a'lam bishawab, ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Sepertinya udah ada pertanyaan yang masuk, ya. Coba kita baca pertanyaan yang masuk dari pemirsa Rasya TV di sini, ya. Bentar, coba kita lihat. Ini ada 4 pertanyaan, ya. Nanti kita lihat, mudah-mudahan bisa terjawab semua. Nah, ini ada pertanyaan dari seorang ibu di Jogja. Ibu dari 3 putra dan 1 putri yang semuanya menginjak usia remaja. Saya minta doa yang bisa saya amalkan sehari-hari supaya anak kami soleh dan solehah, Ustaz. Ya, banyak doanya. Bisa doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Robbi habli minas solihin misalnya, ya. Jadi doa-doa yang bisa dipraktekkan banyak, ya, itu banyak doa-doa di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan anak-anak. Juga kita boleh doa dengan doa-doa dari kita sendiri, ya. Karena ketika kita berdoa, tapi kita tidak paham maknanya, ya, misalnya kita ngambil dari Al-Quran, tapi kita nggak ngerti artinya apa, ya. Berarti hanya lafaz aja, lisan kita yang menyebut, sementara kita tidak menjiwainya. Kita tidak memahami apa yang kita pinta. Ya, sehingga ini tentunya adalah suatu hal yang kurang baik, ya. Bahkan lebih baik apabila seseorang itu dia berdoa dengan doa yang dia pahami, dia ngerti, ya, dan dia bersungguh-sungguh di dalam permohonannya dan permintaannya. Karena ketika dia ngerti, dia paham, itu akan lebih menghadirkan hatinya, akan menjadikan dia lebih butuh kepada Allah atas apa yang dia pinta. Karena ya doa kepada Allah dengan doa yang kita ngerti, ya. Ya Allah, ya, sesungguhnya Engkau adalah Rabb kami yang Maha Penyayang, maka sayangilah aku dan anak-anakku, ya.
Doa, minta kepada Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang lebih penting lagi adalah sebenarnya bukan cuma sekedar redaksi atau lafadz ya, tapi yang lebih penting lagi adalah pertama keikhlasan kita ketika kita berdoa meminta kepada Allah. Doa huwal ibadah, doa itu ibadah. Maka harus harus ikhlas karena Allah. Hadirkan ya, kita berdoa kepada Allah untuk kemaslahatan kita dan anak-anak kita. Kita minta kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita berdoa, maka awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Beradablah ketika berdoa. Awali dengan memuji Allah, menyanjung Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga mohon ampun kepada Allah, beristighfar. Ya. Kemudian yang keempat, bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang kelima, baru kita mohon hajat kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian yang keenam, kita boleh menyampaikan semua hajat kita secara global ataupun secara terperinci. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Ya, tapi hendaknya jangan sampai kita terlalu perhitungan dengan Allah. Ya, itu seperti orang-orang yang takalluf. Ya Allah, ya berikanlah aku rezeki agar aku bisa beli BMW tahun 2021 yang berwarna silver. Nah, ini berarti sudah terlalu berlebihan. Ya, kalau mau minta rezeki, minta. Ya Allah, karuniakanlah aku rezeki, ya, lapangkanlah usahaku, ya, berikanlah aku harta yang halal, yang baik. Nah, seharusnya demikian. Jadi nggak usah detail. Nah, tapi kalau kita minta kebaikan untuk anak kita, misalnya, ya Allah, jadikanlah anakku si fulan, anak yang soleh, jadikanlah dia berhasil di dalam urusan dunia dan akhiratnya, jadikanlah dia begini dan begitu, itu boleh. Ya, kita minta kepada anak kita. Misalnya kita sebutkan secara spesifik. Ya, itu boleh. Nah, lalu kemudian yang berikutnya lagi adalah ketika berdoa, kita hadirkan di dalam diri kita itu harap-harap cemas. Ya, harap-harap cemas. Ya, yaitu rogoba wa rohaba. Ya. Harap-harap cemas artinya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan kita, dan cemas, khawatir bahwasanya permintaan kita tidak dikabulkan oleh Allah. Ya. Jadi kita harus berusaha untuk mengkombinasikan hal ini. Kita berharap kepada Allah, meskipun di sisi lain kita merasa khawatir. Kenapa? Ini akan menjadikan kita terus meminta dan memohon kepada Allah dengan kesungguhan. Ya. Nah, meskipun kita tetap harus husnudzon kepada Allah, yakin kepada Allah. Ya. Yakin dan husnudzon kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah tidak tergesa-gesa, tidak isti'jal, tidak menuntut Allah. Ya, ya Allah, aku sudah berdoa kepadamu siang dan malam, aku sudah selama 3 hari ini aku meminta, maka kabulkanlah aku ya Allah. Ya, seakan-akan kita merasa bahwasanya permohonan kita itu adalah yang paling baik buat kita, padahal Allah yang paling tahu apakah yang kita minta baik untuk kita atau tidak. Karena yang kita harus memasrahkan semuanya kepada keputusan Allah. Ya. Dikabulkannya atau tidak dikabulkannya itu adalah hak prerogatifnya Allah, dan itu semua kembali kepada kebaikan kita. Ya. Karena itu makanya jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu diantara sebab terhalangnya diterimanya doa. Ya. Jadi intinya ini yang seharusnya kita pahami. Bukan hanya sekedar redaksi. Ya, bukan hanya sekedar minta bacaan, minta zikir, minta wirid, agar aku bisa begini dan begitu, agar aku bisa memperoleh ini dan itu, ya. Jadi seharusnya kita jangan fokus ke hal tersebut, ya. Nah, lalu kemudian juga yang enggak kalah penting selain doa juga kita harus ikhtiar, berusaha. Ya, jadi bukan cuma doa saja, meskipun doa itu penting, sangat penting. Tapi tetap kita dituntut untuk ikhtiar, untuk berusaha. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, anak-anak cowok usianya hampir 8 tahun, fokusnya dan konsentrasinya hanya sedikit, jadi nggak bisa lama. Jadi di sekolah guru terangin, bahkan ujian maunya buru-buru dan jadinya nggak bisa diem anaknya. Padahal Masya Allah, tabarakallah, anaknya pintar. Ini sepertinya sudah dijawab ya di pertemuan yang lalu ya. Iya, ini pertanyaan di pertemuan lalu sudah dijawab ya sepertinya ini. Yaitu anaknya pintar,
auditorialnya pun Masya Allah. Jadi apa yang harus saya lakukan dengan anak seperti ini, solusinya bagaimana? Ya coba nanti bisa dilihat di rekaman yang kemarin ya. Karena seingat saya ini pertanyaan ini sudah dijawab. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Saat ini kami sedang survei pondok tingkat SMP untuk putri kami. Berikut ini beberapa pondok yang sudah kami survei. Pondok yang fokus unggulannya tahfidz dengan target hafalan 30 juz selama 3 tahun. Termasuk di dalamnya belajar tahsin dan tajwid. Fokus unggulannya tahfidz dan bahasa Arab dengan target hafalan tidak sampai 30 juz selama 3 tahun, namun jika santri mampu menghafal sampai 30 juz, pondok tersebut akan tetap mensupport. Fokus unggulannya diniyah, pelajaran lain tetap belajar, hanya saja porsinya tidak terlalu besar. Dari 3 poin di atas, sebaiknya memilih pondok yang mana yang Ananda di usianya saat ini, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Nah, baik. Jadi sebenarnya begini. Pertama, apa yang Anda harapkan dari anak Anda? Tentunya kita semua mengharapkan anak-anak yang baik, yang soleh, ya, dan seterusnya, ya kan? Nah, kita boleh punya harapan, ya, untuk anak kita. Karena itulah orang tua. Tapi tetap kita juga harus melihat kondisi anak kita. Mengenali mereka, mengenali potensinya, mengenali kelebihan dan kekurangannya, mengenali minat dan bakatnya. Kita harus kenali itu. Nah, kemudian itu yang akan menjadi acuan bagi kita untuk menyekolahkan dia, ya, untuk memilihkan tempat pendidikan yang lebih tepat untuk anak kita. Jadi kita harus melihat sesuai dengan potensinya, sesuai dengan minat dan bakatnya dia, ya. Kalau misalnya si anak ini, ya misalnya dia Masya Allah punya kemampuan menghafal yang luar biasa, kemudian dimasukkan ke tahfidz yang punya target, ya ini adalah tempat yang bagus baginya. Ya, namun kalau misalnya dia kemampuan menghafalnya adalah biasa-biasa saja, tapi dia punya kelebihan lain misalnya, ya kelebihan-kelebihan lain, jadi hendaknya kita masukkan di di sekolah yang sesuai dengan kondisi anak kita. Nah, ini mengharuskan kita juga harus terus belajar ya, belajar mengenali diri kita agar kita lebih mampu untuk mengenali anak-anak kita, ya. Kemudian yang ketiga, ya, berkaitan dengan memilihkan sekolah atau pondok, itu juga kita perlu melihat yang pertama siapa pengampu pondok tersebut, ya, ustadznya ataupun penanggung jawabnya, apakah orang yang kita kenal atau tidak, ya, atau orang yang fikoh tidak, yang kredibel tidak, ya. Kemudian setelah itu kita lihat tenaga pengajarnya, bagaimana akidahnya, manhajnya. Kita harus cari tahu, ya. Sebelum kita cari tahu kurikulum, ya, itu sang pengampu dan ustadz-ustadznya itu juga perlu kita cari tahu. Baru kemudian kita tanya tentang kurikulumnya, metode belajarnya, ya. Kemudian juga setelah itu baru kita cari tahu tentang yang bersifat hardware-nya, ya, pondoknya itu jauh atau enggak, kemudian bagaimana tempatnya aman tidak, nyaman tidak, bersih tidak, itu, ya, itu juga harus kita perhatikan, ya, untuk mencari pondok. Terus kemudian yang nggak kalah penting lagi adalah ajak anak untuk diskusi dengan hal ini, ya, ajak dia bicara, ya, sampaikan kepada dia, ya, ajak dia musyawarah, ajak dia untuk turut memberikan pertimbangan atau masukan, karena ini sekolah yang akan dia tempati, ya, supaya apa? Supaya anak itu juga dia punya kemampuan untuk apa? Untuk memahami dirinya, mengerti dirinya, tahu keinginannya, ya. Kemudian dia juga mampu untuk menyampaikannya. Jadi nggak cuma nurut doang orang tua, ya udah, mama terserah Umi, ya udah, terserah Abi. Ini kurang baik, ya. Jadi kalau dia jawabannya selalu terserah itu sebenarnya malah kurang baik. Ya, jadi kita harus melatih dia agar dia mampu untuk menyampaikan keinginan dia, kemauan dia, gagasan dia, pikiran dia, perasaan dia. Itu bagus ketika dia mau untuk menyampaikan. Karena dengan demikian kita akan lebih tahu, kita akan lebih mengenal dia, ya. Nah, jadi ajak dia untuk diskusi, kemudian kita dengarkan pertimbangan-pertimbangan dia. Sebelum pertimbangan, ya tentunya kita dengarkan perasaan dia, keinginan dia, dan sebelumnya kita tanya, dia mau mondok atau enggak, gitu loh. Jangan langsung kita pilihkan pondok. Nah, apa kamu mau nggak anak mondok, nak? Jadi jangan sampai kita hantar dia
pondok, tapi ternyata dia dalam keadaan dia nggak mau, dia nggak siap. Kita siapkan dulu dia, kita prepare dia dulu. Ya, dan tentunya cara memprepare-nya itu butuh waktu, butuh proses. Yaitu diantaranya dengan menumbuhkan cintanya dia kepada ilmu. Kalau itu sekolah tahfidz, ya harus kita tumbuhkan cintanya dia kepada Al-Quranul Karim. Jadi ketika dia di pondok, dia belajar tentang sesuatu yang dia cintai. Ya. Nah, ini adalah di antara poin-poinnya, ya, yang perlu untuk kita perhatikan. Adapun jawabannya di antara tiga pondok ini, mana yang paling baik? Itu bukan saya yang bisa menjawab, tapi Anda yang bisa menjawab. Karena itu anak Anda, tanggung jawab Anda yang lebih tahu, Anda yang lebih kenal, Anda yang lebih paham, maka otomatis Anda yang harus uh, memutuskannya. Ya, nah, maulah langsung. Ustadz, memasukkan anak saya usia 3 tahun di sekolah TPQ dengan target di kelas 2 SD sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil, bahkan menjadi hafid. Apakah baik untuk perkembangan anak saat dewasa nanti? Mohon penjelasannya, Ustadz. Sebenarnya begini ya, ya anak-anak usia dini, selama dia itu ditumbuhkan cintanya dengan Al-Quran, ya, dan itu sesuai dengan tumbuh kembangnya, dengan fase perkembangannya, tidak dengan cara dipaksa-paksa, ya, tidak dengan cara dirampas waktu-waktunya untuk bermain, ya, tidak dengan cara sudah diberikan target-target melebihi daripada kemampuan dan kapasitasnya, ya, maka silakan, karena tiap anak unik ya, tiap anak itu berbeda-beda. Karena ada loh anak-anak ya, itu juga di antara anak didik kami ya, itu memang ternyata dia udah senang dengan yang namanya Al-Quran. Ya, dia senang ketika orang tuanya baca Al-Quran, dia senang mendengarkan Al-Quran, dan kemudian dia senang ketika dia ditalkin Al-Quran, dan kemudian dia menghafal Al-Quran, dan kemudian dia senang ketika dia diuji dengan sambung ayat. Ada anak-anak seperti ini, padahal usianya masih usia 4 tahun setengah. Ya, itu Masya Allah, berarti ya Allah telah berikan dia taufik yang yang istimewa ya, sehingga anak ini dia dari semenjak dirinya sudah mencintai Al-Quran, dan ini nggak lepas sebenarnya dari pengaruh orang tua, sebab orang tua yang turut menumbuhkan cintanya anak ini tadi ya. Nah, namun apabila anak itu misalnya dia belum ada ketertarikan, maka jangan langsung kita melakukan pendekatan dengan cara paksaan, tapi kita pelan-pelan membangun fondasinya agar dia mencintai Al-Quran. Ya, apabila kita memang ingin uh, menjadikan dia anak-anak penghafal Al-Quran. Tapi tentunya kita jangan fokus kepada banyak-banyakan hafalannya. Tapi yang lebih penting adalah sejauh mana Al-Quran itu dapat mempengaruhi karakternya, moralnya, akhlaknya. Ya, itu yang paling penting, apalagi akidahnya. Ya. Ya, intinya selama kita tidak melakukan paksaan-paksaan, tidak merampas haknya dia untuk bermain, ya. Kemudian juga kita tidak memberikan dia beban, target-target di luar dari kapasitasnya, maka itu tidak tidak masalah insya Allah. Nah, Allah alam bisawab. Nah, ini masih banyak pertanyaan ternyata. Ustadz, saya mau bertanya, qadarullah saya sedang mengurus salah satu keponakan anak dari adik ipar laki-laki di rumah. Keponakan yang merupakan anak dari adik ipar laki-laki di rumah dan bukan mahram saya. Kebetulan anak saya yang saya rawat juga laki-laki. Bolehkah saya mengakekahkan anak tersebut? Mengakikahkan, dan kebetulan anaknya kembar. Dan untuk kondisi ini ayahnya tidak punya pekerjaan saat ini. Mohon arahannya. Ya, akikoh itu hak orang tuanya. Kita bukan orang tua, ya, kita tidak berhak untuk mengakikahkan anak yang bukan menjadi anak kita atau tanggung jawab kita. Nah, tapi kita boleh mengakikahkannya apabila pertama orang tuanya mengizinkan. Ya, dia izinkan, maka boleh. Atau yang kedua, lebih baik adalah kita kita berikan kambing, ya, atau kita berikan uang supaya dia belikan kambing, ya, agar supaya dia bisa mengakikahkan anaknya. Maka ini tentunya lebih baik. Apa baiknya? Pertama, Anda telah bersedekah, dapat pahala sedekah. Ya, sedekah, dan Anda juga dapat kebaikan untuk menjadi fasilitator dia melakukan sunnah Nabi, yaitu akikah. Nah, kemudian yang kedua juga, si ayah atau orang tuanya tadi, si anak tadi, ya, dia juga bisa mendapatkan pahala dari
sunnah nasikah atau sunnah akikoh. Ya, jadi insya Allah ini pahalanya malah lebih banyak daripada kita sendiri yang mengakikohkan anak tersebut. Nah, mulai langsung. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya. Afwan, anak saya usia 5,5 tahun. Suka sekali dengan sirah nabawiyah. Masya Allah. Itu Alhamdulillah ini ya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kepada para sahabat Rasulullah. Dia senang sekali nonton peperangan pada zaman Rasul dan para sahabat. Bagaimana pandangan Ustaz? Syukran wa jazakallah khair. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Ya, jangan sampai kita ini termakan syubhat. Ya, seakan-akan kalau anak kita ini senang melihat apa namanya peperangan, nanti dia menjadi punya karakter yang buruk, nanti dia malah menjadi suka berperang dan sebagainya. Nggak usah khawatir dengan demikian. Selama kita ya mengenalkan dia dengan sosok para sahabat Nabi itu kulluhum udul, semuanya adil. Ya, asalkan ya sirah nabawiyah dan termasuk sejarah sahabat yang diceritakan itu otentik ya. Semua sahabat Nabi itu adil. Semuanya baik. Ya. Dan agama kita agama yang sempurna, agama yang rahmah. Di dalam agama kita ketika mengajarkan ya tentang bab perang, bab qital, itu sebenarnya tidak lepas dari kondisi pertama ya sebagai bentuk pembelaan diri. Sejarahnya Nabi SAW ketika berperang di awal itu dalam rangka untuk difa, mempertahankan akidah. Karena kaum muslimin duluan yang dianiaya dan yang dizalimi. Kemudian yang kedua, ketika Islam itu jaya, Islam itu sudah kuat, melakukan ekspansi, melakukan dakwah, itu juga rahmatan lil alamin, untuk menyebarkan rahmat ke semesta alam. Dalam rangka untuk menyebarkan tauhid, menyebarkan akidah sahihah, ya menyebarkan Islam, agama yang indah. Itu tidak dengan paksaan, tapi memang diberikan dua opsi. Apabila ingin tunduk di bawah Islam, dan itu ya ini diakui nih oleh para ahli sejarah seperti Karen Armstrong. Ya, itu di dalam bukunya ketika menjelaskan tentang sejarah-sejarah agama, itu negara-negara yang dahulu tunduk di bawah Islam itu makmur. Tapi sementara ya negara-negara yang tunduk di bawah negara non-Islam, ya meskipun itu bukan Muslim yang berada di bawah kekuasaan mereka, itu ditindas. Ya, tidak makmur, mengalami ketertindasan. Artinya Islam ini agama yang indah, Islam yang menjaga. Dalam bab perang saja, itu udah diajarkan. Nggak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh membunuh wanita, nggak boleh merusak fasilitas umum, nggak boleh menghancurkan tanaman. Itu ada di dalam agama kita, gitu. Ya, makanya kita jangan heran ketika berbicara tentang peperangan, ya, al-maghazi, kita dapati para ulama salaf dahulu itu mengajarkan hal ini. Mereka itu menceritakan al-maghazi, peperangan-peperangan di zaman Rasulullah dan para sahabatnya, dalam rangka untuk memupuk semangat mereka dalam berjuang, ya. Dan ini nggak ada kaitannya dengan kalau misalnya dikhawatirkan anak itu senang dengan violation seperti itu ya, menjadi anak yang keras, kriminal dan lain sebagainya. Itu semua adalah syubhat yang nggak benar. Berarti yang dia pelajari itu bukan sejarahnya sahabat. Bisa jadi dia mempelajari sejarah lainnya. Mungkin kalau orang mempelajari sejarahnya Hitler atau Yahudi, kemudian sejarah-sejarah lain, itu mungkin bisa jadi ya mempelajari peperangan-peperangan lain. Karena umumnya peperangan-peperangan orang-orang kafir itu nggak lepas dari tendensi fanatisme, tendensi dunia, tendensi untuk menunjukkan supremasi dan yang semisalnya. Islam tidak. Ya, Islam enggak. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Anak-anak kita itu ketika dia sudah senang dengan sirah nabawiyah, senang dengan sejarahnya para sahabat, maka pupuk terus agar mereka mencintai sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini diantara karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Ya, apabila kita memiliki anak-anak yang
mencintai Rasulullah, mencintai para sahabatnya, senang ketika mereka membaca sejarahnya mereka. Karena umumnya anak-anak kita itu senang dengan hal-hal yang hebat, ya. Dan kehebatan itu sebenarnya juga tampak dengan anak-anak ini kan masih masih konkret ya. Jadi fisik yang kuat, berani. Makanya mereka senang dengan dinosaurus misalnya atau monster-monster. Kenapa? Karena menurut mereka itu sosok-sosok yang besar, yang kuat. Padahal seharusnya kita kenalkan mereka dengan sosok manusia-manusia istimewa, manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang memang sejatinya kuat. Di antaranya juga para nabi dan para rasul. Ya. Tapi ironinya, orang tua sekarang, ya ada sebagian orang tua itu khawatir anaknya ketika mempelajari tentang sejarah sahabat di dalamnya ada apa namanya peperangan, tapi nggak khawatir ketika anaknya itu misalnya ngelihat dinosaurus seneng sama T-Rex, padahal T-Rex itu kan ya kita tahu sendiri bagaimana buasnya, ya. Jadi kan termasuk hewan buas. Itu pun kalau memang ada, ya kan? Nah, cuman kalau 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 yang difigurkan di apa di dalam bentuknya itu kan apa hewan yang apa namanya mengerikan kan, hewan buas dan yang semisalnya. Ya, kenapa anak-anak senang? Karena menurut mereka kayak dinosaurus itu besar. Anak-anak itu senang seperti itu, yang besar, yang hebat, yang kuat, yang menakjubkan, ya. Nah, seharusnya kita kenalkan mereka ya manusia-manusia super yang sebenarnya. Ya daripada mereka mempelajari superhero yang gak jelas, Superman, Spiderman, Batman dan yang semisalnya, itu ada manusia-manusia super yang memang nyata, real, gitu loh. Itu para nabi, para rasul, dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, jadi nasihat saya adalah kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut. Ya, wallah alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan untuk kesempatan kita pada pagi hingga menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Yang benar tentunya datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.